Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera bagi sahabat dimanapun berada. Sahabat, lihat ini. Saya sengaja menunjukkan video penyortiran buah kurma yang kami lakukan di kebun kurma terbesar di Indonesia. Hal ini agar sahabat bisa melihat dan yakin bahwasanya tanaman kurma yang kita anggap identik tumbuh di negara Timur Tengah ternyata juga bisa tumbuh dan berbuah lebat seperti ini. Karena itu sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara menanam kurma agar bisa berhasil dan berbuah lebat langsung dari praktisi petani kurma yang sudah menjalani proses berkebun kurma ini dan tergolong sukses. Nah sahabat, saksikan video ini sampai selesai ya, karena semoga saja banyak hal yang dapat kita pelajari dari video ini dan selamat terinspirasi. Assalamualaikum. Oh ya sahabat, saya mohon maaf, saya jeda sebentar video ini sebelum kita lanjut cara menanam kurma di rumah sendiri. Saya ingin mengatakan bahwasanya saya sudah berjanji mengirimkan 2 bibit kelengkeng yang sudah berbunga seperti ini sebenarnya. Nah, pada pemenang pada video cara menanam kelengkeng kemarin, itu ada Pak Osvaldo dan ada Bu Hasmi Rahim kalau saya tidak salah. Nah, mereka adalah 2 orang yang pertama sekali menjawab dengan benar jenis kelengkengnya adalah kelengkeng aroma durian. Tetapi saya mohon maaf sekali karena memang ternyata alamat beliau itu berada di Sulawesi. Nah, sampai saat ini kami memang belum mampu untuk menjamin bibit yang kami kirim sampai Sulawesi itu nanti sampai dengan sehat dan bagus. Karena itu saya putuskan, saya mohon maaf, saya ganti bibit kelengkeng ini karena saya khawatir nanti saya kirim juga mati ya. Karena kemampuan kita saat ini mungkin hanya sampai Batam, Jawa, ataupun Kalimantan kita bisa kirim dari Binjai, Sumatera Utara ini. Nah, karena itu sebagai gantinya kepada Pak Osvaldo dan Bu Hasmi Rahim, saya mohon maaf, saya akan kirimkan polo shirt seperti ini ya. Nah, desainnya simple dan ini saya pikir ya cukup lumayan bagus, bahannya juga adem. Saya akan kirimkan sebagai ganti dari bibit kelengkeng ini. Karena saya takut nanti kalau saya kirim mati kan sayang ya, kasihan pohonnya. Nah, pada kesempatan ini saya juga akan membagikan selain t-shirt kepada Pak Osvaldo dan Bu Hasmi Rahim di Sulawesi, saya juga akan menyiapkan 2 lagi souvenir polo shirt seperti ini kepada para sahabat yang menonton video ini. Silahkan komentar di kolom komentar, kira-kira usulkan video selanjutnya yang sebaiknya saya bahas atau saya buat, kira-kira untuk topik berikutnya apa, silahkan komentar. Nanti 2 komentar yang saya rasa cukup bagus akan saya pilih sebagai pemenang dan saya kirimin t-shirt polo shirt yang seperti ini ya. Nah sahabat, saya mengetahui bahwasanya souvenir polo shirt seperti ini mungkin kalau dari segi harga sih tidak terlalu luar biasa ya. Saya pikir ya mungkin hampir semua kita pasti bisa membelinya, mungkin harganya hanya sekian. Tetapi yang ingin coba kami istilahnya lakukan saat ini adalah kami ingin membangun channel ini dengan aura yang lebih positif, dengan nilai-nilai yang lebih positif yang ingin coba kami tularkan. Nah, kami berharap para sahabat nanti yang mendapatkan souvenir ini bisa memakainya dengan bangga karena merasa menjadi bagian dari channel ini, ikut menyebarkan energi positif yang kami coba bangun selama ini. Terima kasih, kita lanjut video tentang menanam kurma di rumah masing-masing ya. Silahkan tonton video ini sampai selesai karena ini saya pikir bermanfaat sekali dan bisa dilakukan di rumah masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat sore dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Beruntung sekali pada kesempatan kali ini kita berada di kebun kurma Barbate, tepatnya di Provinsi Aceh, Nangro Aceh Darussalam di Kabupaten apa nih Pak? Aceh Besar. Aceh Besar ya. Bersama saya sekarang sudah ada Pak Ranu. Beliau merupakan manajer lapangan kebun kurma Barbate yang ada di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar. Kita akan tanya-tanya pada Pak Ranu yang ahli nih tentang cara menanam kurma dan berkebun kurma ya. Semoga saja nanti video ini bisa bermanfaat dan memberi inspirasi kepada para sahabat dimanapun berada. Saksikan video ini sampai selesai karena
saya berjanji semoga nanti informasinya akan lengkap dan bisa menjadi inspirasi sahabat dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum Pak Ranu. Mungkin boleh diceritakan sedikit Pak Ranu, kira-kira latar belakang kenapa memilih kurma yang ditanam di sini, di lahan ini? Jadi Bang, pertama kali kenapa kita termotivasi untuk menanam pohon kurma? Yang pertama tuh pohon kurma tuh di dalam Al-Quran disebutkan 12 kali Bang. Ya, betul, jadi betul. itu ada apa gitu kan? Iya, iya. Kenapa harus pohon kurma gitu? Kenapa nggak pohon yang lain gitu kan? Nah, jadi kita penasaran gitu, kita telusuri, kita teliti, ternyata ada keindahan Bang di pohon kurma tuh. Jadi inilah kita coba, udah kita jalani lebih kurang sekitar 4,5 tahun ini Bang, yang udah kita tanam pohon kurma. 4,5 tahun ya. Nah, Iya. sahabat bisa lihat di belakang kita ini, tepat di belakang kita, ada pohon kurma yang sudah berbuah ya. Ini boleh dijelaskan Pak, ini sudah berapa lama ini usianya kira-kira? Ini usianya lebih kurang 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ini buah pertama dia. Dan ini buah pertamanya. Iya. Nah, mungkin para sahabat biasanya ingin tahu nih Pak, kira-kira proses penanamannya ini sulitkah atau bagaimana, kira-kira bisa dijelaskan? Karena kan memang sepengetahuan kami ini yang awam biasanya kan menganggap kurma ini adalah tanaman yang biasanya bisa tumbuh dan bagus di negara Timur Tengah, di Arab ya. Betul. Tetapi ini ternyata di Aceh kita bisa melihat kebun kurma luas dengan hasil yang saya pikir sangat memuaskan. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana Pak cara proses penanamannya Pak, gimana? Jadi untuk proses penanamannya yang pertama itu kita gali ukuran lubang 1 meter kali 1 meter, kedalaman 1 meter. 1 kali 1 kali 1 ya. Oke, kita kasih pupuk dasar atau dalam kurung pupuk organik, kompos. Jadi kita kasih pupuk itu, pupuk dasarnya itu berupa kotoran sapi boleh atau kotoran kambing, ukurannya lebih kurang 100 kg. Udah kita tutup menggunakan tanah bercampur dengan sekam yang murni itu, udah tinggal kita tutup rata, kita tanam Pak bibitnya. Jadi mungkin saya ulang ya, Ya. Mas Ranu, saya sambil belajar juga ini soalnya, karena mungkin mudah-mudahan pulang dari sini saya akan membeli beberapa bibit di sini, ingin saya tanam sebagai hiasan di gerbang depan rumah saya. Dan oh ya sahabat, mungkin nanti yang berminat untuk bisa ikut menanam di rumah, saya juga akan sertakan kontak person, nomor yang bisa dihubungi untuk bisa memesan bibit kurma yang siap berbuah dan bisa ditanam di negara tropis ya, Bisa, Om ya. bisa. Bisa dikirim seluruh Indonesia? Insya Allah bisa. Siap. Insya Allah bisa. Nah, saya ulangi ya, sahabat. Kita siapkan lubang tanam 1 kali 1 kali 1. Kemudian kita berikan pupuk dasar tadi, pupuk kandang kalau saya nggak salah. Pupuk kandang. Sebanyak sekitar 100 gram. 100 kg. 100 kg. Kemudian dicampur dengan media tanam lain, sekam dan Ya, tanah ya, betul. di sekitar itu ya. Boleh. Kemudian kita tunggu berapa lama Pak untuk bisa ditanami? Kalau untuk menunggu ditanam tuh lebih kurang 4 sampai dengan 7 hari. 4 sampai 7 hari Ya. kemudian kita bisa tanam. Nah, kemudian mungkin yang perlu diketahui Pak, bibit kurma ini sendiri seperti biasanya yang kita tanam dalam bentuk apa dia? Apa macam mana? Kita kan mungkin banyak yang belum tahu nih. Bibit Jadi Bang, ini bibit varietasnya Barhi. Barhi ya. Oke. Jadi kebetulan ini Barhi kita impor dari Inggris Bang. Oh, dari Inggris ya. Bibitnya kita impor dari Inggris. Itu dibilang namanya kultur jaringan. Jadi sudah 100% betina. Ya, Jadi dia nih bukan dari biji lagi, tumbuhnya pohon ini dia dari kultur jaringan, laboratorium yang kelola. Nama jenisnya tuh Barhi. Ya, ya. Mungkin sahabat yang masih agak bingung, saya ingin menjelaskan sedikit ya. Tadi saya sudah sempat nanya-nanya sama Pak Ranu. Bahwasanya untuk mendapatkan bibit itu ada 3. Yang pertama kita bisa dari biji. Betul. Kemudian yang kedua dari kultur jaringan seperti ini, Betul. masih impor dari London. Dan yang ketiga mungkin bisa dari tunas ya Pak ya? Dari anakan. Dari Option. anakan. Ya, option. Dari option. Nah, untuk yang di sini yang dijual dari kultur jaringan ya Mas Ada ya? yang dari kultur jaringan, ada yang dari biji, ada juga yang dari offshore. Ya. Kita punya 3. Nah, jadi lengkap sahabat. Oke, kemudian saya pikir yang mungkin perlu diketahui lagi setelah cara penanaman, perawatan ini Mas. Boleh. Nah, biasanya perawatan ini kan pasti ada pemupukan, pengendalian hama, itu gimana biasanya Mas? Kalau untuk pemupukan Bang, kita di sini menggunakan pupuk organik dalam
tempo 3 bulan sekali. Pupuk organik 3 Ya, bulan sekali. 3 bulan sekali. Itu berupa kalau untuk pertumbuhan kita menggunakan kotoran sapi, kotoran ayam, itu kita fermentasi seperti biasa pengolahan pupuk. Setelah itu kalau untuk pembuahannya kita menggunakan pupuk limbah ikan. Jadi ikan juga kita fermentasi beserta sama kotoran kambing. Kemudian Mas, berapa lama interval pemberian biasanya? Berapa kali dalam sebulan atau seminggu? Biasanya gimana yang kita praktekkan di sini? Yang kita aplikasi itu 3 bulan sekali. Berarti Ya. dalam setahun kita pemupukan 4 kali cuma. 4 kali. Cukup singkat. Jadi pada masa vegetatif tadi kita memberikan pupuk kandang, Oke. kotoran sapi atau kotoran ayam. Boleh. Kemudian setelah dia generatif berbunga, Ya. berbuah, kita pakai pupuk organiknya tadi Bahan limbah ayam ikan. Ikan. Jadi ikan busuk itu difermentasi. Iya, betul, ikan busuk boleh, ikan segar Oh. boleh. Jadi ikan itu kan kita tahu dia banyak mengandung protein yang tinggi. Betul, asam amino Jadi, ya jadi betul. tanaman ini cukup banyak membutuhkan protein juga. Ini juga 3 bulan sekali, Pak? Atau 4 bulan sekali untuk ikan? Kalau untuk ikan ini 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ya. Jadi diseling dia pupuk pertumbuhan, habis itu nanti baru pembuahan Ya. gitu. Ini untuk organiknya. Ya. Kalau untuk pupuk kimianya kira-kira Kalau Pak? untuk pupuk kimianya kita saat ini belum ada pakai kimia. Ini insya Allah masih organik semua. Ya, Masya Allah ya. Jadi kita buat ini kalau untuk pengendalian hama cuman satu aja bang. Dia kumbang tanduk itu. Oh, ya musuhnya itu Itu ya. aja cuman. Dia makan di pelepah atas tuh. Jadi biasa cara mengatasi hama kumbang tanduk itu apa yang dilakukan biasanya? Ada obatnya sih. Kita pakai untuk antisipasi ya. Jadi kita kebali dulu pohon ini semua. Kita racuni dulu sebelum dia nginap. Begitu. Ya, saya pikir menarik sekali ya sahabat ya. Mungkin bagi para sahabat yang sebelumnya masih bingung, sekarang sudah merasa yakin bahwasanya memang ternyata kurma itu bisa kita tanam dan berbuah bagus, bahkan bisa kita budidayakan secara organik dengan hasil yang seperti kita lihat ya. Nah, kemudian mungkin Mas, sahabat-sahabat yang sudah mulai tertarik nih, barangkali ingin tahu tepatnya bagaimana sih cara kita untuk bisa datang ke perkebunan kurma ini biasanya. Jadi Aksesnya dari mana biasanya kita? lokasi kita nih kalau dari Banda Aceh lebih kurang sekitar 1 jam. Ini terletak di Kabupaten Aceh Besar, Gampungnya Belang Bintang. Ya, Belang ya. Bintang. Jadi ini kita nama perbukitannya itu Bukit Radar. Bukit Radar ya. Ya. Jadi di sini. Atau mungkin langsung di Google barangkali sudah ada ya. Sudah. Kebun kurma Barbate ya. Insya Allah ada bang. Ya, jadi mungkin sahabat yang akan pingin bisa langsung melihat, bisa langsung kemari karena selain kita bisa belajar dan membeli bibit kurma, di sini juga ada beberapa area bermain tadi saya lihat. Betul, sepertinya betul, ya. Bang. Jadi bisa bawa keluarga juga sekalian bertamasya dan rekreasi ya. Kemudian mungkin sebelum kita akhiri wawancara singkat ini Pak Ranu, barangkali kalau boleh nih dikasih bocoran nih. Ya. Karena kan pasti setiap petani atau pengusaha itu kan menanam sesuatu atau membuat sesuatu itu kan pasti mereka juga ingin ada sesuatu yang kembali kepadanya berupa keuntungan biasanya. Betul. Bisa diceritakan kira-kira prospek atau peluang bisnis untuk berkebun kurma ini bagaimana kira-kira? Jadi kita belum bisa pastikan juga kan berupa uang, tapi saya yakin 1 batang pohon kurma ini sama dengan 1 hektar sawit hasilnya. 1 hektar, satu Ya. batang kurma satu. Kok bisa begitu? Kira-kira gimana, Pak? Jadi dari jenis pohon mereka sama-sama Palawijaya kan. Jadi mereka ini jenis pohon palem, cuman harganya yang beda bang. Ya, benar, benar. Harga beda. Jadi kalau sawit itu berkisar harga 1.000 sampai dengan 2.000 Per kilo ya? Per kilo. Kalau kurma ini kita jual 300 sampai dengan 350.000. Ya, masuk 200 akal. kilo. Jadi kalau penjelasannya seperti itu ya sahabat yang masuk akal ya. Jadi saya pikir mungkin ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya. Semoga saja apa yang disampaikan pada sore hari ini ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya pikir mungkin itu saja. Barangkali ada yang mau ditambahkan Pak Ranu sebelum kita akhiri video ini? Intinya cuma satu bang. Gimana? Tanamlah tanaman surga. Itu udah pasti bakal ngasih yang terbaik buat kita. Amin amin ya Allah. Jadi sahabat, saya pikir begitu saja video kita pada sore hari ini. Semoga saja ada manfaat yang bisa didapatkan dari video ini. Dan kalau sahabat merasa ada manfaat yang bisa didapatkan,
Silahkan share video ini sebanyak-banyaknya agar manfaat tersebut bisa sampai ke lebih banyak orang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita kedatangan Pak Furkan dari Lok Sumawi yang berani potong buah kurma yang masih muda. Ini usianya jadi kurang 4 tahun. Kira-kira berat buah sekitar 1 atau 2 kilo. Lokasi kebun kurma Barbate. Gimana rasanya tadi, Pak? Luar biasa, betul original. Kita rasai kurma Aceh, Pak ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak.